Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar kalian semuanya? Sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, tolong salah satu memimpin doa. Ayo, Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. baik. Materi kita kali ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Tujuan kita mempelajari ini agar mengetahui sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Dan yang kedua, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, supaya kita mengetahui organ-organ hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, supaya kita mengetahui organ dan organisme. Ada yang tahu apa itu sel? Ada yang tahu apa itu sel? Tidak ada? Baik. Sel itu adalah merupakan unit terkecil dalam kehidupan. Di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel sel. Namun organel tidak disebut sebagai unit terkecil kehidupan sebab organel tidak mampu hidup mandiri. Baik, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Ada yang tahu ada berapakah macam-macam sel? 16. Tidak ada? Sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Pengertian sel prokaryotik. Sel prokaryotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryoto. Pro berarti sebelum dan karyoto berarti nukleus. Sel prokaryotik memiliki nukleus inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Dan pengertian sel eukaryotik. Sel eukaryotik dari bahasa Yunani yang berarti sejati. Io berarti sejati. Sebenarnya merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Dan yang kedua yang kita pelajari ini yaitu jaringan-jaringan pada tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, sering kali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerja sama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama akan berkelompok. Kelompok sel disebut dengan jaringan. Tumbuhan mempunyai macam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu itu iklim. Klaim berfungsi mengangkut air. Klaim berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis floem. Floem mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Hewan maupun manusia mempunyai bermacam-macam jaringan juga. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawa, dan jaringan saraf, dan sebagainya. Yang ketiga, organ-organ pada hewan dan tumbuhan dapat kita amati. Misalnya kata mempunyai organ-organ dalam tubuhnya seperti hati, seperti trakea, seperti usus, seperti lambung. Dan tumbuhan
yang terdapat pada tumbuhan dan manusia. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut sistem organ. Kita dapat melihat sistem pencernaan pada manusia. Dan yang kedua sistem organ pada sistem pernapasan. Ini foto sistem pernapasan. Dan yang ketiga sistem gerak rangka. Organ dalam sistem pencernaan ini yaitu mulut, lidah, gigi dan faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas dan anus. Dan yang ketiga ini kan sistem gerak. Ini foto dari sistem gerak tulang kita, yaitu fungsinya untuk menyongkong dan melindungi organ dalam. Dan yang keempat sistem organ pada manusia yang keempat yaitu sistem transportasi sirkulasi peredaran darah. Ini adalah contoh gambar dari sistem transportasi. Organ dalam sistem transportasi ini yaitu jantung, arteri dan vena, kapiler dan sel-sel darah. Fungsi dari sistem transportasi ini yaitu mengangkut oksigen dari sel makanan ke seluruh sel tubuh, ke dalam sel tubuh kita, dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Yang kelima ini sistem saraf. Ini adalah gambar dari sistem saraf. Yang keenam sistem ekskresi. Ini gambar dari sistem ekskresi. Organ dari sistem ekskresi ini yaitu paru-paru, ginjal, kulit dan hati. Fungsi dari sistem ekskresi ini yaitu mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Yang sistem organ yang ketujuh sistem reproduksi. Ini adalah gambar dari sistem reproduksi. Organ dari sistem reproduksi ovarium, rahim dan vagina. Fungsi dari perkembangbiakan. Baik, materinya sudah habis. Baik, saya akan menanyakan kepada kalian apakah semuanya mengerti apa yang saya jelaskan tadi? Mengerti. Sudah mengerti? Iya. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Baik, pertemuan ke depan kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kalau sudah selesai, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.